Tahukah Anda kalau money management adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk keberlangsungan trading agar Anda bisa mengelola resikonya dengan baik. Kenapa resiko? Betul, karena kalau misalnya profit atau keuntungan itu Anda sudah pasti siap menerimanya. Kalau misalnya resiko itu perlu dipelajari agar bisa dikelola dengan baik. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Sandra Frianti di channel YouTube kesayangan Anda, di channel YouTube Komunitas Trading Trade Indo. Di video kali ini, poin yang akan aku bahas adalah berapa sih modal yang ideal untuk trading dan bagaimana cara mengatur money manajemennya dengan baik. Jika tidak mempunyai aturan money management yang baik, itu adalah salah satu hal yang fatal. Karena itu sama seperti kendaraan yang tidak punya gas ataupun rem gitu ya. Jika Anda tidak mempunyai pengelolaan dana yang baik dalam trading Anda, itu sama saja gitu ya, percuma, karena strategi dan juga teknik trading sebagus apapun itu tidak bisa menjamin keberlangsungan profit Anda dalam trading. Sebetulnya kalau kita ngobrol lebih dalam lagi, menurut saya pribadi tidak ada modal yang ideal karena besaran modal itu sifatnya subjektif bagi masing-masing orang. Justru menurut saya modal yang ideal itu adalah modal yang Anda miliki gitu ya, karena kalau zaman sekarang kan sudah bisa trading dengan balance minim sekalipun gitu. Jadi berapapun modal Anda sudah bisa berbisnis di trading forex. Dan poin pentingnya itu adalah seberapa bisa Anda mengelola money manajemennya agar bisa meningkatkan modal yang Anda miliki. Dan tentunya untuk setiap trader ini pasti menanamkan atau mempunyai balance yang berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini concernnya itu terhadap lot yang Anda gunakan. Karena lot yang Anda gunakan ini sangat berpengaruh ke performa trading Anda, untuk bisa dikatakan ideal atau tidaknya, saya kasih contoh sedikit ya. Misalnya teman-teman semuanya menggunakan balance $1000 gitu ya. Kalau misalnya katakanlah lotnya 0,1 gitu ya, 0,10 lah ya gitu ya. Nah kalau misalnya Anda penganut day trader itu Anda harus mempunyai batasan resiko gitu ya. Contohnya misal batasannya 100 pip per entry gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya loss ataupun kena SL itu Anda akan kehilangan sekitar $100 jika menggunakan 0,10 gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan balance 1000 dan lot 0,1 itu Anda harus transaksi maksimal 10 kali transaksi untuk bisa kehilangan, atau misalnya untuk bisa trading full margin gitu ya, kehilangan balance Anda gitu ya. Itu pun kalau semuanya loss berturut-turut gitu ya. Nah, kalau misalnya lotnya lebih kecil dengan balance 1000 dengan trading lot 0,01 gitu ya, lebih mini dengan menggunakan lot micro itu bisa transaksi sampai 100 kali gitu ya, 100 kali untuk full margin dan sampai resikonya margin call gitu ya. Jadi lebih kecil gitu ya kalau misalnya menggunakan 0,01. Nah, jadi Anda harus membagi dan Anda harus tahu bisa membagi berapa kali gitu ya lot yang Anda gunakan untuk terhindar atau jauh dari MC gitu ya, dari modal yang Anda punya gitu ya. Kayak kalau misalnya tadi kan pembagiannya, misalnya kalau misalnya balance 1000 menggunakan 0,1 itu cuma 10 kali entry dan bisa margin call anggap gitu ya. Kalau misalnya menggunakan lot 0,01 itu kan bisa 100 kali entry gitu ya untuk sampai ke margin call. Kan nyatanya itu tidak pernah ada yang 100 kali entry dan semuanya SL berturut-turut, itu kayaknya belum pernah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau jauh dari margin call, itu Anda harus tahu menggunakan lot berapa dan berapa transaksi atau berapa layer yang Anda gunakan dalam trading. Poin selanjutnya itu adalah berapa penghasilan yang Anda inginkan di bisnis trading. Saat Anda memulai bisnis di trading forex, saya yakin Anda mengetahui bahwa bisnis trading forex ini bisa saja menghasilkan atau Anda pun bisa meraup hasil miliaran sampai triliunan dolar jika Anda mau gitu ya. Cuma lagi-lagi bisnis ini selalu mengajarkan kita untuk menjaga psikologi dan juga tidak serakah gitu ya. Maka dari itu Anda harus memiliki target berapa hasil yang Anda inginkan dari modal yang Anda miliki. Dan Anda juga harus memilih ingin menjadi trader yang bisa menikmati profit atau ingin jadi trader for living. Jadi kalau saya ditanya balik, penghasilan berapa sih yang seharusnya dan modal berapa yang ideal? Saya pribadi akan menjawab modal idealnya itu start dari 1000 sampai $5.000 gitu ya. Kenapa? Karena ekspektasi yang bisa Anda harapkan dari trading plan atau sistem trading yang digunakan kebanyakan trader
itu realistisnya anggap profitnya 10% per bulan gitu ya. Jadi kalau kita bicara money management, saya kasih contoh untuk balance 1000 misalnya gitu ya. Meskipun sudah bisa start trading dari 0,01 gitu ya lotnya, kalau misalnya profit realistis itu adalah 10%, berarti 10% dari 1000 adalah $100 gitu ya. Jadi kalau misalnya $100 mau dirupiahkan sekitar 1,5 juta. Apakah itu sudah bisa dinikmati profitnya? Nah, kalau misalnya sekiranya belum, kita naik lagi ke balance $5.000 ya. $5.000 10%-nya itu sekitar $500, which is sekitar 7 juta rupiah. Apakah itu juga sudah bisa dinikmati? Itu tergantung pilihan Anda. Seperti yang tadi aku ucapin, mau jadi trader yang bisa menikmati profit atau mau jadi trader yang bisa trading for living. Nah, kalau misalnya untuk trading for living mungkin balance-nya start dari $10.000 karena kalau $10.000 ini 10%-nya realistisnya itu sekitar $1.000, berarti which is sekitar 14 juta gitu ya. Nah, itu sudah oke banget gitu ya profit untuk 10% dari trading. Nah, itu adalah gambaran sederhana ya untuk pengaturan money management gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya modal berapa sih yang ideal untuk bisnis trading forex, jawabannya adalah mau punya profit berapa dari bisnis trading forex gitu ya. Karena berapa profit yang Anda inginkan dan berapa hasil yang Anda ingin nikmati itu adalah sesuai dengan modal yang Anda miliki. So, gimana? Sudah punya pencerahan mau start trading dengan modal berapa? Nah, kalau misalnya teman-teman mau mempelajari teknik trading dan juga money management lebih lanjut, boleh bisa bergabung dengan komunitas Trade Indo. Untuk kontak-kontaknya ada di bio ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!